tapi yang jelas semua harapan itu ingin menjulangkan UNJ, perubahan status UNJ dari PTN BLU menjadi. Hai Dufox, kembali lagi di Dutox, talk show edukatif dan tanggap informasi secara eksklusif bersama Duta Universitas Negeri Jakarta. Pada video sebelumnya, kita telah berbincang-bincang dengan Rektor Universitas Negeri Jakarta. Tentunya hari ini pun kita akan kembali berbincang-bincang dengan para pimpinan Universitas Negeri Jakarta yang lainnya. Saksikan terus Dutox kali ini. Nah, keren sekali bukan Dufox penampilan dari Pak Toto. Boleh minta tepuk tangannya untuk Pak Toto? Selamat pagi Bapak. Pagi Aga. Iya. Apa kabarnya nih Pak? Alhamdulillah baik, sehat. Iya. Tentunya para Dufox di rumah juga penasaran kan, bagaimana sih perbincangan kita pada hari ini, dan tentunya juga teman-teman Dufox juga penasaran nih Pak terkait pertanyaan yang akan ditanyakan. Mari kita beri kursi. Oke. Hai Dufox, saat ini saya sedang bersama dengan Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama, Bapak Toto Bintoro. Oke, Bapak boleh disapa dulu para Dufox di rumah. Halo, apa kabar para Dufox? Semoga kalian selalu sehat. Amin. Iya, dan tentunya kita juga berharap semoga para Dufox di rumah dalam keadaan yang sehat selalu ya. Dan yang paling penting Pak, tetap mematuhi protokol kesehatan. Harus. Iya. Oke Pak, sebelumnya kami juga dari tim Duta sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan dari para Dufox, pastinya terkait tentang bidang perencanaan dan kerjasama Universitas Negeri Jakarta. Iya Pak. Dan yang pertama nih Pak, ada pertanyaan. Seperti yang kita ketahui, Universitas Negeri Jakarta memiliki visi bereputasi di kawasan Asia. Nah, dari visi tersebut, strategi apa saja yang telah dilakukan oleh Universitas Negeri Jakarta dalam mencapai visi tersebut? Baik, Senat Universitas Negeri Jakarta telah menetapkan visi Universitas Negeri Jakarta menjadi universitas yang berorientasi di kawasan Asia. Tentu visi ini adalah visi yang besar dan tidak mudah mencapainya, maka ditetapkan strategi-strategi termasuk milestone tahapan menuju ke sana. Yang pertama adalah menetapkan satu rencana jangka panjang 25 tahunan dan telah disusun menjadi rencana pengembangan jangka panjang. Di dalam rencana pengembangan jangka panjang tersebut ditetapkan 5 tahapan. Tahapan yang pertama periode 2020-2024 yaitu menjadi universitas yang mandiri. Indikator dari universitas yang mandiri adalah Universitas Negeri Jakarta yang saat ini merupakan universitas badan layanan umum akan bertransformasi menjadi perguruan tinggi negeri berbadan hukum. Itu indikator capaian tahap pertama menjadi universitas yang mandiri. Tahap yang kedua nantinya, milestone yang kedua setelah tahun 2025 sampai 2029, karena UNJ adalah metamorfosis dari IKIP atau LPTK, maka UNJ harus unggul di antara 12 LPTK atau di antara seluruh LPTK di Indonesia.
LPTK ini ada 428, ex-IKIP seperti UNJ ini ada 12, FKIP negeri kurang lebih 32 termasuk UT, yang lainnya swasta. Nah, UNJ ingin unggul dari seluruh LPTK itu tersebut. Milestone yang ketiga, unggul secara nasional. Milestone yang keempat, unggul di Asia Tenggara. Jika unggul di Asia Tenggara, maka insya Allah visi UNJ menjadi universitas yang berreputasi di kawasan Asia tercapai di kurun waktu kurang lebih ya tahun 35 sampai ke kurun waktu 40 tahun 40. Anda semua sudah, para dutok semua sudah menjadi orang-orang sukses nantinya menyaksikan UNJ berhasil. Baik, Pak. Nah, Dufok, jadi ada 5 tahapan strategi yang dilakukan oleh Universitas Negeri Jakarta dalam mewujudkan visi Universitas Negeri Jakarta. Dan tentunya berbicara tentang strategi, ruang lingkup program apa saja Pak yang menjadi prioritas dalam mewujudkan visi dari Universitas Negeri Jakarta? Ya. Dari RPJP jangka panjang tadi dicapai per 5 tahunan. Nah, dari 5 tahunan ini tentu ada ruang lingkup yang menjadi prioritas, 4 prioritas utama. Yang pertama harus unggul dalam tata kelola. Yang kedua adalah academic excellence. Yang ketiga research dan pengabdian masyarakat yang unggul. Dan yang keempat harus mendapatkan rekognisi internasional. Tata kelola yang unggul ini dari mulai manajemen modern, infrastruktur yang hebat, transparansi didukung dengan teknologi informasi dan komunikasi. Academic excellence ini keunggulan dalam ke-LPTK-an, pembelajaran yang hebat, menerapkan teknologi pendidikan di dalam pembelajaran. Tentu juga tuntutan pembelajaran di era abad 21 dan revolusi industri 4.0. Nah, ini harus didukung atau diwujudkan oleh UNJ, termasuk SDM yang unggul. Diharapkan luarannya akan unggul, penelitiannya unggul, dan juga nanti mendapat pengakuan internasional. Iya. Berbicara tentang SDM yang tentu yang menjadi titik utama itu adalah capaian kinerja. Ya. Ya, dari capaian kinerja yang telah diraih oleh Universitas Negeri Jakarta, kira-kira capaian kinerja apa yang dapat menjadi titik tolak untuk Universitas Negeri Jakarta dapat dalam mencapai visi misi tersebut? Ya. Di usia 57 dan hampir 58 tahun nanti di bulan Mei, tentu UNJ sudah meraih prestasi dan kinerja yang membanggakan. Kinerja akademik dan penelitian misalnya, atau kinerja keseluruhan diukur dari akreditasi. Akreditasi ini meliputi berbagai standar pendidikan. UNJ akreditasinya unggul, akreditasi institusi unggul. Dari berbagai prodi yang memiliki akreditasi unggul atau A ini cukup banyak, sudah hampir 50%. Dan yang membanggakan adalah beberapa program studi sekarang ini terakreditasi internasional. Di pasar sarjana ini yang 8 program studi, dan sambil menunggu nanti kurang lebih 12 program studi terakreditasi internasional. Dan tahun ini beberapa fakultas mengajukan untuk akreditasi internasional, kurang lebih juga 12 program studi. Itu kinerja. Nah, termasuk UNJ ini di tahun 2020 itu menempati peringkat ke-20 di seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Dan di sisi lain, hak atas kekayaan intelektual yang dicatatkan di Direktorat Jenderal HAKI, Kementerian Hukum dan HAM, ini juga menempati peringkat pertama pencatatan HAKI di Indonesia. Publikasi dosen luar biasa hebat. Atas dasar itu, guru besarnya lahir di tahun 2020-2021 ini luar biasa, dan sempat dicatatkan di rekor muri pengukuhan guru besar terbanyak di UNJ. Nah, ini menjadi modal titik tolak UNJ untuk optimis mencapai visi tersebut. Sungguh luar biasa bukan, Dufok, capaian kinerja yang telah diraih oleh Universitas Negeri Jakarta. Dan berbicara tentang internasional nih Pak, tentunya Universitas Negeri Jakarta telah melakukan kerjasama baik bidang di nasional maupun internasional. Nah, para Dufox pun penasaran nih Pak, kira-kira kerjasama internasional apa yang telah dilaksanakan oleh kampus kita Pak? Ya, di kawasan Asia Pasifik
tentu UNJ ini memiliki jaringan yang sangat baik. Yang sekarang programnya terus berjalan ini adalah kolaborasi Universitas Negeri Jakarta dengan Victoria University di Wellington, dengan South Australia University, dan beberapa perguruan tinggi di Amerika, di Eropa, dan juga di Timur Tengah, termasuk tentu di Asia. Dan ini wujudnya penelitian dosen bersama, pertukaran dosen, kita mengirimkan mahasiswa ke luar negeri, tapi juga kunjungan-kunjungan atau mahasiswa asing yang studi di Indonesia, termasuk dengan Tiongkok dan Taiwan, dan TETO bagian dari Taiwan ini membuka unit khusus di Universitas Negeri Jakarta. Ini bagian-bagian dari kerjasama internasional Universitas Negeri Jakarta untuk modal nanti menuju universitas bereputasi di kawasan Asia. Baik, jadi sudah banyak sekali ya Pak ya kerjasama internasional yang telah dilaksanakan oleh Universitas Negeri Jakarta. Dan ada satu pertanyaan nih Pak yang terakhir dari para Divox. Adakah closing statement atau harapan Bapak untuk UNJ ke depannya? Ya, Universitas Negeri Jakarta dengan visi menjadi universitas yang bereputasi di kawasan Asia tentu harus menjadi universitas yang unggul. Nah, keunggulannya adalah keunggulan utama di bidang kependidikan. Mengingat Universitas Negeri Jakarta, misi utamanya adalah sebagai LPTK, Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan. Dengan guru-guru yang unggul, maka akan dihasilkan SDM-SDM yang unggul. Atau SDM unggul ini dihasilkan oleh guru-guru yang unggul. Guru-guru yang unggul itu dihasilkan dari LPTK yang unggul. Dan LPTK yang unggul, kalau menghasilkan SDM unggul, maka akan berkontribusi menuju negara Indonesia yang unggul. Nah, Divox, itu dia wawancara saya dengan Pak Toto selaku Wakil Rektor 4 Bidang Perencanaan dan Kerjasama. Sebelumnya, terima kasih Pak Toto atas kesediaannya yang dapat hadir di episode Dutox A Day with Pimpinan Universitas Negeri Jakarta. Hai Dufox, saya Reina, dan saat ini saya sudah berada di Aula Maftuhah Gedung Dewi Sartika Universitas Negeri Jakarta. Dan saat ini saya juga sudah bersama dengan Wakil Rektor 2 Bidang Umum dan Keuangan, yaitu Bapak Dr. Agus Dudung MPD. Selamat pagi Pak Dudung. Pagi. Apa kabarnya nih Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nah, kami berharap teman-teman di rumah dan dimanapun berada juga selalu sehat-sehat dan tetap melakukan protokol kesehatan ya Pak. Nah, saya sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan dari teman-teman nih Pak terkait Universitas Negeri Jakarta secara umum, khususnya tentang PTNBH atau Perguruan Tinggi Negeri Berbasis Hukum. Nah, kira-kira bagaimana kesiapan SDM atau sumber daya manusia di UNJ yang saat ini sedang berupaya untuk mengubah statusnya menuju PTNBH? Dari segi SDM, teman-teman dosen itu hampir 40%, 39,8% itu adalah sudah S3. Sudah S3. Ya, jadi sekitar 50 sekian atau 60% lah kita buatkan itu S2. Dan yang 60% S2 itu ada 116-an lah, mereka juga sedang pendidikan S3. Jadi memang persyaratan memenuhi persyaratan PNBH itu sudah, PTSBH itu sudah memang sudah ada, kita sudah bisa. Sudah lebih harusnya dari dulu kita sudah siap ya. Dan memang kalau SDM itu peningkatannya sebetulnya dari fakultas ya. Bidang di WR2 itu biasanya membantu fasilitas baik untuk beasiswanya ya, dan sebagainya, kita membantu fasilitasnya. Jadi kalau pengembangan secara kompetensi itu sebetulnya dari prodinya sendiri ya. Jadi misalnya prodi A tentu akan mengirim dosennya ke yang sesuai dengan bidangnya dan yang diperlukannya. Semakin banyak prodi-prodinya yang bergerak tos, berarti akreditasi prodinya itu semakin baik ya. Kemudian semakin terpenuhi lah, saya kira gitu ya intinya. Oke, jadi Universitas Negeri Jakarta
itu udah siap ya Pak sebenarnya dalam menuju PTNBH ini ya Pak? Lebih dari siap. Lebih dari siap. Iya. Lebih dari siap. Gitu ya, teman-teman. Karena dari segi guru besar, dari segi SDM rektor kepala juga tinggi, dari SDM dosen-dosen sudah doktornya sudah cukup lumayan gitu ya, akreditasinya sudah tinggi, akreditasi prodi juga sudah hampir 45% akreditasi A, dan kita juga sudah punya akreditasi internasional di Pasca. Jadi saya kira sudah lengkap sekali. Lengkap sekali ya Pak. Ya. Tinggal kita tuh keseimbangan antara dosen dan mahasiswanya. Karena kalau kita menuju PTNBH, kalau mahasiswanya tidak akademis juga tidak ada gunanya. Betul sekali, karena Pak. kita itu memproduksi pendidikan mahasiswa untuk maju, bukan untuk mundur. Jadi mahasiswa pun harus lebih kreatif dan inovasi yang tinggi, bersifat akademik. Nah, mengingat banyak bangunan yang diruntuhkan di kampus A nih Pak, kemudian bagaimana kelanjutannya dari pembangunan ini Pak? Ya, kalau namanya sudah diruntuhkan ya harus dilanjutkan. Iya. Nah, nanti kalau dilanjutkan, masa mahasiswa belajar dengan tikar kan nggak mungkin kan? Ya, saya kira persiapan itu kita sudah matang. Alhamdulillah kita sudah bersyukur kita mendapat bantuan dari SMP, ya, dari bantuan SMP dari negara Arab. Kita dibantu untuk pembangunan 4 gedung, semuanya 5 gedung ya. 4 gedung berlantai 10 dan 1 gedung lantai 6 untuk punya gedung karakter untuk mahasiswa, karena kita memiliki karakter mahasiswa sebagai pendidik. Pendidikan, kekuatan kita itu kan sebagai pendidik. Nah, SMP ini sudah siap, jadi kita sudah alhamdulillah kita sudah mendapatkan izin, jadi number objektif latar atau 0 istilahnya ya. Jadi kita sudah siap dilaksanakan dan kira tinggal laksana, jadi perencanaan laksana tinggal berjalan. Kayaknya bulan-bulan Februari ini mungkin sudah mulai pekerjaan awal. Insya Allah pekerjaan awal Februari, karena kita harus menyelesaikan sampai sekitar Desember 2024 mudah-mudahan ya. Kalau sudah bangunan itu ada semua, alhamdulillah, teman-teman mahasiswa itu akan lebih ruangan prasarana yang enak. Cuman sekarang kita harus beri, karena kita bangunan nggak ada, terus kondisi sedang COVID, sehingga mohon mahasiswa itu bersadar diri, rendah hati. Nanti kalau sudah selesai, saya kira untuk siapa lagi? Insya Allah secepatnya gedung kita akan terbangun 4 gedung mewah, dengan 1 gedung karakter, dan semua mahasiswa untuk kegiatan itu sudah ada. Alhamdulillah. Oke. Kemudian adakah Pak closing statement atau harapan Bapak untuk UNJ ke depannya Pak? Saya kira jelas, karena saya ini kan asli anak UNJ, S1, S2, S3 saya UNJ. Ya. Jadi saya tahu karakter UNJ dan mahasiswa-mahasiswanya. Harapan saya bahwa UNJ harus lebih maju, yang selama saya rasakan bertahun-tahun di UNJ. Sampai saat ini saya masih di UNJ. Mudah-mudahan UNJ menjadi universitas yang unggul, gitu ya, menjadi pusat pendidikan, sentra pendidikan di Jakarta yang terbaik, dan diiringi dengan mahasiswanya juga yang terbaik, baik perilaku mahasiswa, menjadi karakter pendidik yang terbaik. Seperti itu ya. Baik, terima kasih Pak Dirut atas kesediaannya untuk dapat hadir di episode Blue Talks ini. Semoga UNJ mampu menjadi PTNBH dan semakin bereputasi di kancah internasional ya Pak. Iya, Nah, ya. Nah, The Fox, gimana? Udah makin paham kan tentang persiapan kampus kita dalam menuju PTNBH? Tapi bincang-bincang kita nggak cuma sampai sini aja nih, The Fox. Karena masih ada teman kita yang lain yang akan berbincang dengan narasumber yang lain juga. Nah, kira-kira kalau tadi sudah WR4, WR2, selanjutnya WR berapa ya? Ikuti terus ya, The Fox.
Hai Dufox, saya Kiki. Saat ini sedang berada di ruangan Smart Classroom, pusat sumber belajar yang berada di Gedung Ki Hajar Dewantara, Kampus A Universitas Negeri Jakarta. Saat ini saya sudah bersama dengan Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Universitas Negeri Jakarta, yaitu Profesor Dr. Suyono MSI. Mari Profesor boleh sapa langsung para Dufox di rumah. Hai Dufox. Hai Dufo, apa kabar? Semoga sehat selalu. Baik, semoga para Dufox di rumah ini dalam keadaan sehat dan juga bahagia senantiasa ya Pak. Amin. Ya, selamat siang Bapak, bagaimana kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah baik, sehat walafiat. Oke Bapak, jadi terdapat beberapa pertanyaan nih Prof dari Dufox terkait mengenai bidang akademik khususnya di UNJ. Ya. Nah yang pastinya sekarang sudah pada penasaran ya teman-teman Dufox dengan jawaban dari Bapak tentunya sebagai Wakil Rektor 1 Bidang Akademik. Baik Bapak, Dufox dengar nih, Prof, saat ini UNJ yaitu kampus tercinta kita sedang mengupayakan untuk melakukan internasionalisasi program studi. Dufox sepertinya ingin tahu, Prof, mengenai bagaimana cara yang ditempuh oleh UNJ dalam mengupayakan hal tersebut. Baik, jadi memang UNJ telah dan sedang terus mengupayakan untuk internasionalisasi program studi. Tahun lalu kita mengirimkan atau mengusulkan 21 program studi untuk akreditasi internasional ke lembaga akreditasi internasional AKAS yang bermarkas di Jerman. Dan alhamdulillah 8 program studi itu sudah keluar hasilnya terakreditasi. Dan di tahun 2021 juga kita mengusulkan kembali akreditasi internasional untuk 11 program studi ke lembaga akreditasi internasional yang lain, yaitu ASIIN. 6 program studi berasal dari Fakultas MIPA dan 5 program studi dari Fakultas Teknik. Ke depan kita juga terus akan mengusulkan akreditasi program studi. Untuk internasionalisasi, selain akreditasi program studi, kami juga ingin memperluas dan juga mendorong program double degree, gelar ganda. Saat ini kita sudah memiliki program double degree, misalnya dengan Constant University di Jerman. Ya. Ke depan kita ingin program studi yang lain juga punya gelar-gelar bersama atau gelar ganda dengan perguruan tinggi ternama di luar negeri. Selain itu, untuk internasionalisasi program studi, kami juga mendorong program studi untuk menyelenggarakan atau melakukan kerjasama internasional dengan perguruan tinggi ternama di dunia, baik dalam joint research maupun dalam bidang yang lainnya. Baik, berarti keren banget ya Pak, tak hanya dari internasionalisasi program studi, kemudian juga ada kerjasama internasional, Betul. serta adanya program untuk double degree ya Pak di UNJ ini. Ya. Nah selanjutnya nih Pak, seperti yang sudah kita ketahui bersama, beberapa prodi khususnya di Pasca Sarjana UNJ telah berhasil meraih akreditasi internasional. Sebenarnya apa sih Pak dampak atau manfaat terkait akreditasi internasional ini bagi Sivitas Akademika UNJ Pak? Ya, paling tidak ada dua. Yang pertama, memberikan keuntungan bagi Sivitas, utamanya mahasiswa dan calon alumni. Mereka tentu akan memiliki nilai tambah untuk nanti bisa diterima untuk bekerja ataupun untuk melanjutkan studi. Yang kedua, dengan telah terakreditasi internasionalnya beberapa program studi, diharapkan nanti akan menarik minat para mahasiswa untuk kuliah di UNJ. Seperti itu. Baik, jadi memberikan nilai tambah bagi Sivitas Akademika UNJ khususnya para mahasiswa, kemudian juga untuk menambah daya tarik untuk UNJ itu sendiri ya Pak? Iya. Keren banget nih Dufox. Nah kemudian Pak, kira-kira ada nggak sih untuk kesan dan juga pesan serta harapan yang mungkin Bapak ingin sampaikan kepada Dufox di rumah dan juga untuk UNJ ke depannya Pak? Ya, kita UNJ punya visi ingin menjadi universitas yang bereputasi di kawasan Asia. Untuk mewujudkan visi ini bukan pekerjaan yang mudah, butuh sinergisitas dari seluruh elemen, baik itu dosen, tenaga kependidikan, dan juga mahasiswa.
Dan kita akan bisa mewujudkan visi tersebut apabila kita memang sudah dikenal di kancah internasional atau internasionalisasi tadi terwujud di UNJ. Oleh karena itu kami menghimbau kepada seluruh unit, seluruh sivitas akademika dan juga tenaga-tenaga kependidikan untuk mari bersama-sama kita mensukseskan program internasionalisasi sehingga lebih cepat untuk terwujud visi kita menjadi universitas yang bereputasi di kawasan Asia. Amin, amin, baik. Terima kasih kepada Profesor Dr. Suyono MSI atas kesediaannya untuk dapat hadir pada episode Do Talks A Day with Pimpinan UNJ. Nah, gimana nih Do Fox? Perbincangan kita dengan Profesor Suyono ini sangat menarik dan keren banget, bukan? Nah, tentunya last but not least nih, kita akan masih berbincang lagi dengan pimpinan lainnya tentunya. Langsung aja yuk kita simak bersama-sama. Hai Do Fox, kembali lagi di Do Talks. Saat ini saya sedang berada di ruangan Smart Classroom, Gedung Ki Hajar Dewantara, Kampus A Universitas Negeri Jakarta. Dan saya saat ini sedang bersama Bapak Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, yaitu Bapak Abdul Syukur, SPD MSI. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Bagaimana Pak keadaannya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Semoga Do Folks di rumah juga dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Jadi nih Pak, ada beberapa pertanyaan yang diajukan oleh Do Folks di rumah nih Pak terkait kemahasiswaan. Nah Pak, seperti yang kita ketahui, UNJ ini kan yang awalnya PTN BLU atau Badan Layanan Umum ingin mengubah statusnya menjadi PTN BH atau PTN Berbadan Hukum ya Pak? Betul, ya. Nah, apa saja sih Pak manfaat yang akan didapatkan oleh mahasiswa UNJ ketika UNJ mengubah statusnya menjadi PTN Berbadan Hukum Pak? Baik, yang pertama, bila UNJ menjadi PTN BH, maka otonomi dan kewenangan yang diberikan UNJ akan semakin besar, baik dalam bidang akademik maupun non-akademik. Sebagai contoh, tentunya pelayanan dan kinerja para pimpinan, dosen, pegawai akan semakin baik terhadap pelayanan terhadap mahasiswa tentunya gitu. Baik nih Pak, selanjutnya peran apa Pak yang dapat dilakukan oleh mahasiswa ketika UNJ sudah menjadi PTN BH Pak? Baik, itu banyak sekali peranan mahasiswa. Yang pertama, bagaimana mahasiswa terus ya mempertahankan dan meningkatkan prestasi di bidang kemahasiswaan. Prestasi kemahasiswaan itu banyak sekali ya, baik itu sains, teknologi, seni, termasuk juga tentunya di bidang olahraga. Itu sebagai unggulannya UNJ, di mana saat ini pemeringkatan kemahasiswaan UNJ juga luar biasa ya di bidang prestasi kemahasiswaan. Nah, bila mahasiswa bisa mempertahankan dan meningkatkan prestasi, tentunya ini akan mengangkat ya UNJ menjadi lebih harum dan sehingga mendapat kepercayaan. Dari mana saja kepercayaan? Dari pemerintah, dari masyarakat, dan tentunya bila UNJ semakin mendapat kepercayaan, termasuk juga mahasiswa juga tadi ya selain prestasi juga meningkatkan kewirausahaan mahasiswa ya dari berbagai fakultas ini. Kita tentunya itu akan semakin bergairah, akan semakin semangat. Dan di UNJ sendiri tentunya akan meningkatkan kerjasama dengan berbagai lembaga, sehingga baik itu sarana prasarana maupun peningkatan di dalam income juga akan semakin besar. Demikian, Dek. Baik, nah jadi teman-teman mahasiswa, ketika UNJ sudah menjadi PTN Berbadan Hukum, maka banyak sekali potensi yang akan didapatkan oleh teman-teman semua nih. Nah Bapak, jadi untuk closing statement-nya, apa Pak pesan yang bisa disampaikan kepada mahasiswa UNJ ketika UNJ nanti sudah menjadi PTN BH Pak? Baik, yang pertama tentunya khusus untuk mahasiswa, mari kita songsong dengan baik, kita sambut dengan baik, kita dukung para pimpinan untuk bagaimana UNJ bisa mewujudkan PTN BH.
Nah, bila sudah terwujud, tentunya kami dari bidang kemahasiswaan sekali lagi ya bersama-sama dari semua elemen mahasiswa, baik itu BEM maupun UKM bekerja sama untuk kembali lagi meningkatkan prestasi di bidang kemahasiswaan yang tadi sudah saya sampaikan. Jadi harus lebih semangat nih mahasiswa ya, harus lebih semangat sehingga prestasi kita akan jauh lebih baik lagi, baik itu di nasional maupun di internasional. Mungkin demikian, Adek. Baik, terima kasih kepada Bapak Abdul Syukur yang telah menghadiri dan juga menjadi narasumber terkait mahasiswa untuk menjadi PTNBH di Universitas Negeri Jakarta. Itu dia Dufox episode A Day with Pimpinan UNJ, dan sampai jumpa di Du Talks episode selanjutnya. Dadah.